Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Monpene akan menjelaskan review tentang perkembangan ilmu administrasi publik. Administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu dikenal sebagai administrasi publik sebelum Wilson, di mana pemikiran yang dilakukan oleh para ahli menurut Aristoteles, Plato, Machiavelli, Montesquieu, dan lain-lain sudah mulai mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, di mana pihak yang memerintah harus memberikan contoh yang baik kepada pihak yang diperintah. Kemudian yang kedua adalah administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Pada perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang, di mana menurut Henry, Public Administration and Public Affairs menyatakan pendapat terhadap kritis definisi administrasi dalam administrasi negara, dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Kemudian paradigma tersebut yaitu paradigma pertama, dikotomi politik administrasi pada tahun 1900 sampai 1926, di mana Goodnow dan Witt dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara. Yang kedua adalah fungsi administrasi yang berlangsung dengan pelaksanaan kebijakan negara. Kemudian paradigma kedua atau prinsip-prinsip administrasi negara 1927 sampai 1937. Prinsip tersebut yang menjadi fokus kajian administrasi publik, di mana pada paradigma kedua ini pengaruh manajemen klasik sangat besar dan tokoh-tokohnya. Kemudian Taylor mengemukakan 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuk memperoleh kinerja terbaik. Yang kedua adalah perlu dilakukannya proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa bertanggung jawab dengan kerjanya. Yang ketiga adalah perlu adanya pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah, dan yang keempat adalah perlu kerjasama yang inti antara pegawai dan atasan, atau prinsip ini dikenal sebagai prinsip manajemen ilmiah Taylor. Yang ketiga adalah paradigma administrasi negara sebelum ilmu politik 1950 sampai 1970. Nah, secara singkat kesimpulannya adalah dapat dipahami bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat ini. Karena itulah administrasi pula kembali menemui induk ilmunya, yaitu ilmu politik. Akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan locusnya, yakni birokrasi pemerintah. Akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat di fase ini, yaitu timbul studi perbandingan antara pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara. Paradigma keempat, administrasi negara sebagai administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Istilah administrative science digunakan dalam paradigma keempat ini untuk menunjukkan isi fokus pembicaraan. Sebagai paradigma pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan fokus tetapi tidak pada lokusnya. Selanjutnya adalah paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara 1970 sampai sekarang. Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara. Yang pertama adalah ahli administrasi negara meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni. Yang kedua adalah satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijakan publik. Lebih dari itu, administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijakan, policy change, dan
cara pengukuran dari hasil-hasil kebijakannya yang telah dibuat. Aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokus administrasi negara dengan teori-teori organisasi, public policy, dan teknik administrasi maupun manajemen yang maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintah dan persoalan-persoalan masyarakat. Baik, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan administrasi publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.